Hai, postingan ini saya akan memberitahukan Anda bagaimana sih cara membuat thumbnail yang sesuai dengan kaidah SEO YouTube. Mungkin Anda sudah membuat judul yang sesuai dengan kata kunci YouTube, deskripsi sesuai kata kunci YouTube, tag sesuai dengan kata kunci YouTube, tetapi video Anda tidak muncul-muncul di pencarian. Mungkin kendalanya karena Anda tidak membuat thumbnail yang sesuai dengan kaidah SEO YouTube. Membuat thumbnail yang sesuai dengan kaidah SEO YouTube itu memungkinkan video Anda akan tampil di pencarian YouTube. Karena di dalam menerapkan SEO YouTube itu tidak hanya judul, deskripsi, dan tag saja, tetapi thumbnail juga perlu dioptimasi dengan SEO. Dan cara membuatnya pun harus disesuaikan dengan SEO YouTube. Sebenarnya thumbnail ini tidak mendukung 100% Anda mengoptimasi thumbnail semaksimal mungkin untuk SEO YouTube. Itu tidak menjamin video Anda akan muncul di halaman pertama pencarian YouTube. Tetapi, jika Anda membuat thumbnail dengan kaidah SEO YouTube, itu memungkinkan video Anda akan lebih tahan lama munculnya di pencarian YouTube tersebut. Seperti yang kita ketahui sendiri, mungkin jika kita menerapkan judul, deskripsi, dan tag pada video YouTube kita, itu video kita sudah teroptimasi dengan baik. Mungkin itu hanya bertahan selama beberapa hari. Nah, jika Anda gunakan thumbnail yang sesuai dengan SEO YouTube, maka itu akan lebih tahan lama. Ya, walaupun viewernya itu sangat sedikit. Sebenarnya jika kalian menggunakan aplikasi yang bisa mendeteksi terhadap SEO seperti TubeBuddy, di sana sudah ada kategori thumbnail yang harus sesuai dengan SEO YouTube. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan ini jika Anda ingin thumbnail pada TubeBuddy, istilahnya agar centang biru ya di TubeBuddy itu, Anda bisa menggunakan cara ini. Untuk membuat thumbnail yang sesuai dengan SEO YouTube itu ada 4 hal sih sebenarnya, sangat sedikit sekali, cuman ada 4. Jika Anda terapkan dengan baik dan tepat di channel YouTube Anda, saya jamin video YouTube Anda akan tampil di halaman pertama pencarian YouTube. Langkah pertama, jika Anda ingin membuat thumbnail yang sesuai dengan SEO YouTube, Anda harus membuat thumbnail dengan resolusi yang tinggi. Resolusi yang tinggi itu bukan berarti Anda harus membuat thumbnail dengan ukuran atau size yang lebih dari 2 MB ya, 2 MB. Tidak. Tetapi Anda harus membuat thumbnail dengan resolusi yang sudah direkomendasikan oleh YouTube. Berapa resolusi yang direkomendasikan oleh YouTube itu Anda bisa lihat di sini. Resolusi yang direkomendasikan oleh YouTube ya seperti itu. Nah, ukurannya tidak masalah. Yang penting ukurannya itu tidak lebih dari 2 MB. Karena jika lebih dari 2 MB, maka itu tidak bakalan bisa dijadikan tidak bisa diupload ke YouTube ya, karena maksimalnya hanya 2 MB. Kemudian dengan menggunakan resolusi yang tinggi, thumbnail Anda itu akan kelihatan yang lebih cerah. Ingat, saya pertekankan di sini resolusi dengan size itu beda. Jadi Anda harus membuat resolusi yang tinggi tetapi size-nya harus maksimal 2 MB. Saya sudah membuat postingan cara membuat thumbnailnya secara lebih detail. Anda bisa melihat postingan saya, cara membuat thumbnailnya bisa lihat di pojok kanan ini. Di sana saya sudah jelaskan cara membuat thumbnail secara detail, silakan Anda tonton saja di sana. Yang kedua, membuat thumbnail yang sesuai dengan SEO YouTube, membuat tulisan pada thumbnail. Nah, tulisan pada thumbnail itu bukan hal sepele ya, tetapi itu juga merupakan SEO YouTube. YouTube itu bisa men-scan terhadap gambar yang Anda posting, bisa membaca tulisan di thumbnail. Jika Anda membuat video, kemudian tulisan atau judul pada thumbnailnya itu tidak sesuai dengan judul video Anda atau isi video Anda, alamat, itu akan terjadi sebuah clickbait. Dan clickbait itu sangat berpengaruh sekali karena clickbait itu bisa menurunkan reputasi Anda. Istilahnya, YouTube itu akan memandang channel Anda itu hanya melakukan spam saja. Jadi Anda hindari membuat judul yang tidak sesuai dengan kaidah SEO YouTube ini. Penulisan judul yang sesuai dengan kaidah SEO YouTube itu seperti apa? Ya, Anda harus meningkat. Anda harus bisa mengkolaborasikan kata yang menarik atau membuat orang lain penasaran. Judul di thumbnail itu adalah judul yang akan dibaca pertama kali oleh orang.
ketika melihat video Anda. Jadi judul pada video itu akan menjadi penentu, orang akan mengklik video Anda, orang akan menonton video Anda. Oleh karena itu, Anda harus membuatkan judul ini semenarik mungkin, tetapi harus sesuai dengan prosedural SEO YouTube ya. Seperti yang saya katakan barusan, misalkan gini, kalau judul video Anda adalah seperti ini, maka Anda harus konsep judulnya itu menjadi sebuah kalimat yang sangat singkat dan menarik perhatian, sehingga orang itu akan tertarik. Nah, itu sudah sesuai dengan kaidah SEO YouTube. Kemudian yang ketiga, membuat thumbnail yang sesuai dengan SEO YouTube itu Anda harus membuatkan serpihan gambar sih, serpihan gambar. Maksudnya gini, Anda harus membuat kesimpulan dari video Anda atau membuat thumbnail itu dengan gambar-gambar yang ada pada video Anda, dan itu merupakan thumbnail isi dari video Anda yang paling bagus lah istilahnya. Kalau bisa, jika video Anda itu adalah sosial eksperimen, maka Anda kombinasikan antara satu serpihan gambar yang menurut Anda itu menarik dan orang itu tertarik untuk mengklik dan melihatnya, maka Anda buat serpihan gambar lebih dari satu, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai serpihan gambar itu ditutupin oleh tulisan pada thumbnail itu ya. Istilahnya, Anda misalkan di sebelah kanan atas atau sebelah kiri atas atau sebelah bawah itu adalah tulisan misalkan, maka gambarnya tersebut, istilahnya kesimpulan dari video Anda itu harus ada di thumbnail tersebut. Intinya, pembuatan thumbnail yang sesuai dengan kaidah SEO YouTube ini, thumbnail Anda itu harus menyimpulkan isi dari video Anda atau menyampaikan isi penting lah ya. Kalau misalkan video Anda berisi tutorial, apa saja yang Anda bahas dalam video itu, Anda bisa meletakkan gambar-gambarnya di thumbnail. Nah, itu sudah pasti sesuai dengan kaidah SEO YouTube. Nggak perlu kalian menggunakan gambar-gambar lain yang tidak sesuai dengan yang ada di video Anda. Jadi misalkan karena Anda sudah pintar desain nih ya, jadi nggak perlu Anda membuat gambar-gambar yang tidak relevan dengan video Anda, terutama dengan judul Anda. Nggak perlu ya. Kemudian terakhir, ini merupakan hal yang sangat penting agar thumbnail YouTube Anda itu sesuai dengan kaidah SEO YouTube. Apa sih? Penamaan file atau penamaan thumbnail kalian sebelum kalian upload ke YouTube. Contohnya gini, misalkan Anda sudah ada sebuah thumbnail ya seperti ini, dan judul video Anda itu adalah tentang ya seperti ini. Kemudian Anda bisa membuat nama file itu sama persis dengan judul video Anda ya. Jadi penamaan file itu harus sama persis dengan judul video YouTube Anda. Itu sangat teroptimasi sekali thumbnail kalian. Jadi, karena itu sudah teroptimasi dengan baik, Anda dipastikan video Anda akan muncul di pencarian YouTube. Seperti yang saya katakan barusan, ini bukan merupakan 100% Anda membuat thumbnail yang sesuai dengan SEO YouTube. Itu bukan 100% video Anda akan langsung muncul di pencarian YouTube, tidak. Tetapi ini hanya sebagian persen. Di dalam SEO YouTube itu sebenarnya ada banyak tingkatan untuk diketahui. Bukan hanya thumbnail saja yang dioptimasi. Bukan hanya judul, deskripsi, dan tag saja yang dioptimasi. Tapi banyak hal. Nah, oleh karena itu saya buatkan secara terpisah agar Anda lebih mengerti tentang SEO YouTube itu seperti apa. Dan cara bermainnya di SEO YouTube itu seperti apa. Oleh karena itu, silakan Anda lihat pada playlist saya tentang SEO YouTube. Di sana saya akan isi mulai dari tahapan bagaimana Anda harus memulai SEO, dari mana Anda harus mulai SEO agar video YouTube Anda muncul di pencarian. Karena tidak mungkin ya Anda hanya belajar satu SEO di YouTube, contohnya meriset kata kunci. Maka nggak bisa Anda hanya meriset kata kunci saja. Karena penerapan SEO YouTube itu sangat berbeda sekali. Ada banyak hal yang harus diterapkan. Nah, Anda bisa melihatnya pada playlist saya. Silakan Anda lihat playlist. Namun sebelum Anda lihat playlist, silakan klik subscribe dulu jika Anda ingin terus tahu dan ingin tahu terupdate tentang SEO ini atau hal-hal yang lain seputar itu. Silakan Anda klik subscribe. Dan jangan lupa Anda tinggalkan komentar nanti jika ada sebuah pertanyaan.